ada pada kita setiap hari. Kita bisa mati anytime, right? Bisa Senin, bisa Selasa, bisa Rabu, bisa Kamis, bisa Jumat, bisa Sabtu, bisa Minggu, right? Tapi pertanyaan saya hari ini, kenapa hanya sama virus saja kita kebingungan? Sorry ya, saya tidak mau berbicara kepada gereja lain. Kan peraturannya kan 250 ke atas. Betul? 250 ke atas itu tidak boleh buka. Kalau memang government seperti itu, oke, kita kan belum 250 ke atas. Itu gereja yang baru 30-40 tutup online. Loh, emangnya di Alkitab ini ada online? Zaman dahulu ada online nggak? Loh, kalau Alkitab ada online, ayo online aja, kita ngapain ada gereja? Justru pertama yang dibuka Tuhan adalah bait Allah. Saya mau ngerti, sudah mau tahu. Saya yang sangat saya favorit itu adalah Franklin. Ya, itu dia apa? Dia buka, men. Dia nggak tutup. Yang mau online. Yang mau datang dibuka, nggak tutup. Justru yang berbahaya itu bukan virus, kehidupan kita setiap hari. Kita bisa mati anytime. Contoh, yang mati nggak bisa terbang, Kobe Bryant, kita nggak ngerti, boom, habis. Itu yang big danger. Itu yang harus membuat kita takut. Sebelum nanti saya jelasin, saya tak panjang lebar, saudara. Yang sebelum saya jelasin, nah, saya mengatakan bahwa kenapa saudara harus bawa minyak untuk membuat saudara safe, istilahnya confident. Nggak perlu takut kemana saudara pergi, nggak perlu bingung kemana saudara ada. Do you understand what I mean? Kenapa? Karena Tuhan waktu terjadi di Mesir yang mau membunuh anak sulung, dia ngomong apa? Kasih di ambang pintumu, olesin saja. Kan kita tidak mungkin nyembelih kambing taruh di situ, saudara. Kita ditangkap polisi malah yang begituan, saudara. Kita pakai minyak, nanti didoakan bareng-bareng, diangkat bareng-bareng. Lalu baru setiap pagi saudara sebelum suami-suami, kalau tidak ada suami ya istri, setiap tulis apa ditaruh di ambang pintumu, selesai. Tidak perlu takut, gereja tidak perlu tutup. Gereja itu punya siapa? Saya tidak ide gereja yang lain, saya ngomong gereja ini aja. Gereja ini milik siapa? Kalau milik Tuhan, siapa yang berhak nutup? That's it. Nutupnya Tuhan apa? Kiamat. That's it. Saya ngajak saudara tuh militan. Saudara mau tahu nanti sebelum saya ngomong, saya mau minta, yuk Tuhan, dia mau bersaksi di mana tuh. Dalam keadaan begini aja, mujizat masih datang, saudara. Beri kemuliaan Tuhan, santai aja. Saya sangat yakin kenapa saya mau saudara ngerti bahwa Tuhan sendiri pagi dah berkata pada saya, kamu kalau believe saya, tell my people, kalau kamu beli saya, aku akan mengabulkan doamu, akan dibuat gereja ini showcase-nya kembali di Kisah Para Rasul. Sudah tahu showcase? Contoh untuk kembali untuk mendemonstrasikan banyak mujizat, lawatan, militan akan terjadi keluar dari tempat ini. Kita ini jangan ikut-ikutan. Gereja, dengar media, kita ini senang sekali dengan media. Benar nggak, saudara? Media ini ada apa? Ini ada apa? Ini ada apa? Wah, semua serbu ikut serbu. Pak, beras habis, puasa lah. Loh ya, puasa. Loh Pak, kan kita punya bayinya aja kamu kasih makan, kamunya puasa. Pak Agus gak pernah puasa, Pak, belajar puasa. Wah Pak, ada ini, ada itu. Aduh ketakutan, banyak berdoa. Udah. Nanti genap sebulan, 2 bulan, badan langsing semua, tambah beautiful, tambah handsome. Wah, tambah anak lagi sih. Halo. Loh kok diem sudah? Loh memang itu kan saya berkata, orang luar teriak-teriak, orang luar ketakutan, kamu apa? Happy, enjoy life, ketawa-ketawa. Kita harus tampil different. Kita tidak bisa sama terus. Saya so glad masih banyak juga yang datang, saudara. Saya pikir pada ngumpet di rumah. Loh, saya ada satu pendeta yang ngomong bahwa gerejanya tutup online. Wah, dia hebat, dia simbolnya batu. Batu itu rock gitu, saudara. Wah, kuat gitu. Tapi dia berkata,
ini untuk menghindarkan dari virus. Loh, emangnya kalau di rumah kena virus? Loh, pertanyaan saya, saudara kerja mau off nggak? Saudara masuk kan? Saudara bersentuhan banyak orang. Pak, gua off, iya gua off, kamu digaji. Tapi kalau kamu disuruh bosmu datang, lu harus datang juga. Di luar kan malah jauh lebih berbahaya. Nah di gereja kan, sebelum saya sakit dan saya relax, sebelum saya masuk ke sini saya selalu putar dan saya selalu minyakin depan ambang pintu, depan sana pintu. Taman-taman suat simpatin, sekarang hari Rabu juga. Kenapa? Saya yakin sekarang saya melek mata, saudara. Virus datang, mati saudara. Baru di luar mati saudara. Loh kenapa? Loh saya banyak pengalaman tentang hal ini. Dulunya saya nggak percaya, apaan ini? Kasih minyak diangkat terus benar. Minyak angkat diangkat terus apa diolesin bener nggak? Saya kasih contoh. Saya ini orang yang tidak gampang mudah percaya dikasih orang kalau udah ngalamin sendiri. Tiba-tiba saya dihadapkan dengan satu anjing. Ini binatang loh, ini binatang. Istri saya itu dulu suka anjing. Anjingnya yang pendek itu tapi yang panjang badannya, apa itu namanya? Warnanya coklat, pendek itu badannya panjang tapi. Wow, suka jalan gitu. Nah, tiba-tiba dihantam sama sopirnya kita sendiri. Dilindas, ditabrak. Lalu keluar darah dari mulutnya. Dilindas, terus langsung saya berkata sama sopirnya, "Per, lu gila sadis." Kenapa sadis, Pak? Lu tabrak ini anjingnya istri saya. Lu mana? Oh, lu big problem. Gua bilang, lu banyak masalah. Tahu nggak? Habis dipelindas saya pikir diangkat, disiram pakai air yang pompanya kenceng itu. Gila sih. Dia berkata, tuh darahnya hilang. Apa enggak gila saudara? Hebat kayak itu. Diangkat terus, betul. Wah istri saya ngamuk saudara, itu anjing kesayangannya dibawa. Kau nggak salah namanya Tiki deh saudara. Itu anjing, iya benar ya? Iya. Dibawa ke dokter. Dokternya berkata diaframanya pecah. Tidak akan berpanjang, kalau hidup pasti kakinya pincang. Ngamuk istri saya. Nah, saya kasih tahu, saya sama istri saudara. Dia tidur, saya bilang, Tuhan, yang bener aja minyak begini diangkat, ada kuasa bagaimana? Emangnya magic? Saya ngomong begitu, gua nggak percaya. Tapi nggak apa-apalah, gua ini kan bodoh. Gua dibodohin sama Tuhan, nggak apa-apa. Kan nggak ada orang yang lihat kalau saya bodoh. Sekarang kamu sama saya aja. Bener gak anjing ini bakal sembuh? Ini binatang loh, nggak punya roh loh Tuhan. Aku mau lihat bener nggak? Tapi ingat dulu saudara, jangan bawa anjing ke sini loh ya. Saya enggak, ini karena kebodohan saya, karena saya tidak ngerti ya saudara. Jangan dibawa anjing ke sini, repot saya. Saya ini memang dipermalukan Tuhan. Kenapa? Karena saya tidak percaya. Tapi tidak apa-apa kan nggak ada yang tahu. Terus saya angkat ini, bener nggak gua punya kuasa? Gua punya kuasa kalau gua main badminton, gua jago, itu kuasa gua. Saya bilang begitu sama Tuhan. Saya kok kalau berdoa seperti ngobrol aja. 7-0 gitu. Saya angkat. Saya ngomong. Oh, saya ngikutin itu pendeta yang ngomong tuh. Roh Kudus masuk dalam minyak ini jadikan minyak urapan. Amin. Udah gitu aja, udah. Saya ulasin dalam 1 minggu sembuh total. Enggak pincang, enggak mati Tuhan. Itu pun anjing, saudara. Apalagi kita manusia. Satu lagi nih saudara. Setiap pagi di dalam rumah itu abang itu selalu saya ulesin gara-gara ini soal anjing ini saudara. Saya ulesin, saya berkata santet, tenung, dukun gak boleh masuk. Binatang sakit penyakit gak boleh masuk. Betul saudara. Tiba-tiba ada satu orang di sebelah kami itu ada orang Jepang, kawinan sama Indonesia orang Jepang. Tiba-tiba dia santet kita. Dia pergi ke pantai disebar garam di seluruh rumah kita. Tujuannya supaya saya disiram. Enggak tahu tuh disiram itu apa, dibuat tidur atau apa, pokoknya apa dia ngerti. Kenapa? Karena dia pikir saya ini kan juara-juara dunia terus. Berarti medali emasnya itu berarti medali yang asli emas. Nggak taunya kan sepuan, goblok gitu saudara. Udah mata duiten itu sudah mau. Padahal itu hanya sepuan aja, hanya paling nggak ada 1 gram juga saudara. Setengah gram juga kagak ada semua tembaga. Nah dia mau ambil saudara. Waktu kita nggak ada, dia masuk rumah. Masuk lewat dari, kan di Indonesia itu kalau rumah kan deket-deketan tuh. Nah dia lompat dari rumah satu ke rumah saya sampai akhirnya masuk ke rumah saya. Saudara tahu? Dia masuk ke perkaran rumah saya. Dia tidak pernah melihat di mana itu pintunya. Pada pintu itu kan pintu, saudara, itu pintu. Muter sampai 1 jam sudah enggak pernah lihat. Why? Saya percaya
Jika engkau percaya sama Tuhanmu, Dia akan jaga engkau. Kalau engkau percaya sama Tuhanmu, Dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Dia akan protect dalam hidupmu. Amin saudara. Sebelum saya terusin, yuk bersaksi, beri kemuliaan untuk Tuhan dulu. Shalom saudara. Virus mendatangkan apa? Berkat, nambah anak, nambah rezeki. Nggak percaya kan dari dosa juga ngomong sama saudara. Lu nambah anak, nambah rezeki. Kalau anak satu kurang, seperti Matthew, Naomi kurang anak satu. At least 3, ya Melvin, kamu menikah, jangan anak 1, 2 atau 3, 4 kalau perlu, 5 kalau bisa. Masalahnya kan gampang, hanya doku aja, betul nggak saudara? Pak yang jaga rutin gantian. Itu udah jelas kok, Tuhan sendiri berkata beranak, cuculah, kembangkanlah bumi dan taklukkan, selesai kok saudara. Ya. Makanya saya mau beritahu, ketakutan itu tidak mendatangkan berkat. Kebingungan, kekhawatiran tidak mendatangkan berkat. Kita ini ke gereja tidak ikut-ikutan. Kita ini ke gereja bukan pilihan kita. Kenapa Tuhan taruh di tempat yang kecil? Supaya kita bekerja. Kalau kita ditaruh di gereja besar, kita nggak bekerja, duduk makan pulang. Kalau udah bekerja, bagaimana kamu dapat upah? Make sense nggak, make sense? Makanya hal yang sama, sekarang kita minta gereja, Tuhan kasih gereja, begitu dapat gereja ditutup, lah ya apa saudara? Loh iya dong, kita mati-matian berdoa Tuhan kasih gereja. Saya mengerti kalau kita sewa di hotel seperti San Francisco, saya mengerti itu pabrik, bukan di batas kekuatannya kita. Ini gereja kita sendiri nih. Ya, San Francisco udah kebingungan. Saya berkata, belum mati ini. Mukanya gitu saudara. Saya bilang itu udah, gimana? Kenapa? Itu sebelah-sebelahan kena virusnya. Airportnya yang sama airport cuma 5 menit. Hotelnya di sebelahnya airport. Kenapa? Saya mau show dia, saya datang Polino Action. Saya suruh buka tapi saya kagak datang. Kan bocengli saudara. Saya datang, sekali datang bukan sendiri, rombongan malah semua keluarga di bawah. Kenapa? Karena saya yakin saudara, virus itu tidak akan mengetak saya. Ini saya buka nih saudara, tapi saya tidak sebut orangnya. Sudah boleh search. Ini kejadian virus ini sudah dikonfirmasi sebenarnya tahun 2015 atau 2016. Tak kasih tahu nih saudara, don't afraid it. Buat apa afraid? Orang yang kaya raya, yang terkaya ini, dia taruh duitnya di situ, di company-nya di Cina, untuk membantu menemukan penyakit kanker. Pakai virus ini, saudara. Dan dia sudah ngomong, ini virus bakal bunuh banyak orang. Halo, lu kok diem, saudara? Jadi ini kan hanya buatan orang aja, saudara. Ya saudara. Buat apa kita harus takut? Manusia siapa yang buat? Tuhan. Tapi mohon maaf, media digembar-gemborkan aja. Ini loh. Kita lihat media. Tiap hari dicokotin takut. Beras habis ini, habis itu, habis. Wah, datanglah kabeh, saudara. Yang untung apa? Company-nya saudara. Ya Pak, kalau kita nggak entry ya nggak dapat makan. Betul, saudara benar, tapi belum tentu itu benar. Saudara baik ngomong seperti itu, tapi belum tentu benar. Kalau habis, gampang aja. Nih, saya nggak punya stok beras, habis beratnya. Anak saya 5 itu, isi saya tenang-tenang aja, santai-santai aja isi saya. Saya bilang, mah habis super mie terus. Jawabnya, ini kalau anak nggak makan, puasa udah gede-gede ini. Hebat nggak? Ibu biasanya ketakutan kalau anak kagak makan, bener nggak saudara? Dia enggak, puasa aja udah. Suruh berdoa kalau bisa, minta beras itu datang. Gitu sih saya ngomongnya. Saya mandu-mandu aja saudara, yes maju terus, saya bilang begitu. Ya udah, tiba-tiba dalam waktu sampai hari ini tuh, udah boleh dikatakan tinggal sedikit sudah nggak ada stok lagi, satu-satunya ada. Malah yang diambil isi saya beras apa? Beras ketan Jepang. Anak-anak pasti gak akan ada yang makan itu beras ketan Jepang, saudara.
Apa yang mau dimakan, saudara? Sushi dimakan itu Pak Saul, sushi dimakan pasti. Iya, ini kerebetan apa? Keras apa? Beras Jepang apa? Saudara. Tidak lama kemarin tuh telepon, isi. Gue mau beras nggak? Mau dikasih. Beras apa? Beras Indonesia. Gue kasih ya kok. Iya. Datang sendiri saudara. Lo kok diam saudara? Sisi saudara. Kan Tuhan sudah ngomong kepada saudara sama saya. Tanggal 1 Desember 2019, Tuhan sudah memberitahu kepada kita untuk belajar hidup dengan apa? Rasa. Rasa itu more deeper, more closer sama Tuhan. Dan sudah dikasih tahu 29 Desember itu kan ada videonya di Facebook, bahwa akan terjadi sesuatu yang besar yang tidak terpahami, yang akan big terjadi di Amerika ini. Yang ke-31 kan sudah kita ngedil sama Tuhan dalam agreement. Betul saudara? Kalau saudara udah dikasih tahu, berarti Tuhan tuh sayang saudara. Nggak mungkin kalau nggak sayang nggak dikasih tahu. Iya saudara. Dia tuh sayang saudara banget. Saya sampai nggak bisa ngomong, kok kamu pilih aku ya? Masih tahu buat apa ya? Gitu. Karena kamu minta bahwa gereja ini harus kembali kepada kisah para rasul. Yes, I want it. Supaya apa? Ditakutin. Nggak dibuat mainan gereja itu. Supaya ngerti bahwa Tuhan itu hidup di gereja ini. Saya tidak mau gereja yang lain, Pak Ibu. Saya ngomong gereja ini. Bukan sebuah gereja-gerejaan. Mendisiplinkan hidup kita untuk setia sama Tuhan. Apapun yang Dia perintahkan, kita dengar. Yang kita lakukan ini sekarang itu bukan dengan khotbah sana sini membuat saudara confusing. Sama kan? Misalkan nih, saudara punya anak. Saudara ngajar sama anakmu, kamu tuh kalau habis makan cuci piring ya. Mohon maaf ini ya, mohon maaf. Tiba-tiba namanya mamah mertua tinggal di tempat tinggal saudara. Mamahnya tuh sayang bener sama cucunya. Kok kamu nyuci ya? Jangan gua yang suciin. Betul kan? Pernah terjadi nggak itu? Confusing nggak itu anak? Mamah gua suruh nyuci, tapi mamah mertua gua bilang kau bilang apa? Grandma bilang no, dia yang nyuci. Lalu di konsepnya dia apa? Dipilih yang enak, mana yang enak? Oh, gua kan nyuci. Habis makan, gua taruh aja di sini. Mamanya ngamuk-ngamuk, kamu tuh kan nyuci. Jawabnya apa? Grandma yang mau nyuci. Confusing, anak aja confusing. Lalu, kenapa saya nggak boleh? Bukan masalah boleh atau enggak boleh. Sekarang ini yang saudara perlukan bukan dengar khotbah di mana-mana. Cukup dari gembala saudara. Kenapa saudara membuat saudara confused? Yang saudara butuhkan itu apa? Satu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Buka itu Alkitabmu, berdoa, minta tuntunan Tuhan, ngerti apa yang Tuhan ngomong. Right? Worship to the Lord. Itu yang seringkali tidak kita lakukan. Mohon maaf nih, jika something happen terjadi, saya harap tidak ada pun di tempat ini terjadi. Jika something terjadi, pendeta siapapun yang kamu puja tidak bisa tolong kau. Kenapa? Kamu diisolasi, man. You di karantina. Siapa yang kamu butuhkan? You and the God. That's it. Kamu harus kuat. Kamu harus percaya bahwa Tuhan hidup pada dirimu. Tuhan juga bilang kepada saudara supaya imanmu kuat. Gembala yang menuntun, menguatkan dan memberitahu bahwa Jesus is love you. Make sense? Doesn't make sense? Ini yang kurang dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Maunya dengar khotbah. Khotbah itu aduh, sudah juga bisa juga khotbah. Kenapa ada gereja? Supaya jemaatnya diarahkan, dikasih tahu, that's it. Jangan dengar kanan kiri confused seperti anak kecil. Siapa berkata begini, siapa begitu. Nih, banyak orang berkata, Pak, kok gerejanya tidak tutup? Lah ya apa tutup? Loh, kenapa? Si A tutup, urusan si A tutup. Gereja Miracle Center tidak tutup. Tapi apa? On him. Gitu saudara. Gereja orang Kristen sudah tutup, kita tidak tutup. Kita harus apa? Berlutut. Itu time. Loh, kalau misalkan something happen dengan keluarganya, terus keluarga anaknya ada something happen, keluarganya mau cari gereja, gerejanya Pak, ini kok tutup? Dia butuh kekuatan. Dia butuh dorongan, dia butuh dinaikkan. Aduh, mohon maaf ya saudara ya.
Ke gereja aja, ini saya ngomong nih, selesai. Pulang, agak inget. Jujur aja, ya sudah. Halo, kok diem sudah? Apalagi online, di gereja aja kadang tidur. Gereja aja keluar masuk pintu, online. Amin, amin, amin. Keluar lagi ambil apa? Luar, sana sini, makan apa dulu, makan. Sambil apa ada saudara? Online sambil makan, online sambil ngambil makanan, online sambil masak. Apa ada saudara gereja begitu? Loh ya saudara, itu yang terjadi bukan? That's a point. Mungkin kalau gerejanya gede, saya ngerti Bapak Ibu, itu peraturan pemerintah. Saya ngerti di atas 500, 250 ngerti. Tapi sebenarnya kan bisa seperti Jensen apa? Franklin Jensen itu tetap dibuka. Yang online dan online. Itu pendeta itu favorit, kenapa? Tukang doa, tukang puasa nih. Sampai habis tuh badannya dia. Sampai Presiden Donald Trump aja dengerin dia. Hebat nggak saudara? Kenapa? Your prayer, fasting. Makanya saudara itu harus belajar berdoa, baca Alkitab, minta tuntunan Roh Kudus, ngerti. Amin saudara. Worship sama Tuhan, syukur-syukur bisa puasa. Kalau Tuhan bisa memberkati dari ujung rambutnya sampai bawah kakinya, sampai anak aja ditambahin saudara. Nah kalau dia bisa, kenapa kita enggak? Apa bedanya kita sama Tuhan? Make sense saudara? This make sense? Ayo kita kembali. Makanya saya mengatakan buat saudara, jangan pernah takut sama virus. Dan apa yang terjadi saudara? Waktu dia support itu, pembentukan apa virusnya itu, sudah lihat dia ada dia diwawancarain kok, dia ngomong sendiri orangnya. Saya nggak sebut orangnya, soalnya nanti lihat sendiri di YouTube, cari itu orang. Dikasih dananya, dan betul, genap 2018, puluhan ribu mati. Kenapa kita harus takut yang begituan? Percaya dah saudara. Saudara kan masih kerja, masih ada kerja nggak? Masih kan? Saudara kan berinteraksi juga dengan people, right? Ya sudah, apa yang bisa saudara lakukan? Saudara juga nggak ngerti, oh diam di rumah toko tiba-tiba terus harus pergi, mendadak harus pergi. Tiba-tiba sudah pergi ke toko terus sudah megang itu ada virusnya, juga kena juga, saudara kan ngerti juga. Nah, ke gereja itu sebagai protection. Kita minum tubuh darah Yesus, kita berikan diambang pintu untuk menjaga rumah kita yang kita tidak tahu, orang virus kita tidak bisa lihat. Tubuh darah Yesus itu adalah sesuatu yang supranatural, yang dimana kita tidak tahu, tapi tubuh darah Yesus itu memprotek hidup kita. Setan nggak bisa dekat, jadi virusnya nggak bisa dekat. Makanya kekristenan itu bukan hanya sebuah agama, tetapi pengalaman pribadi sama Tuhan. Jadi saudara ngerti bahwa Tuhanmu itu hidup. Sampai pagi Roh Kudus berkata, suruh angkat minyak, taruh di ambang pintu. Kamu tidak pernah ngerti. Saya yang dimarahin. Jadi saya pelongo apa lagi ya Tuhan, apa jangan sampai saya buat salah. Tidak enaknya begini jadi pendeta saudara. Saya bukan mau jadi pendeta pembinaan. Apa yang harus dibuat, apa yang harus dilakukan secara supranatural. Karena virus itu nggak bisa dilihat. Virus itu supranatural. Dan buatan manusia, itu buatan manusia jelas. Makanya saya mengatakan buat saudara hari ini, janganlah takut. Ayatnya ada Pak, oh pasti ada saudara. Nah, jadi tugas saudara apa? Satu, berdoa, baca Alkitab, menyembah, memuji. Saudara, gara-gara virus itu enak juga. Loh, Bapak kok enak gara-gara virus? Iya, suami tidak pernah ketemu istri gara-gara virus dirumahkan. Benar nggak saudara? Jadi ketemu. Haha. Ada bagusnya itu virus. Jangan takut dengan virus. Justru virus itu mendatangkan berkat. Contohnya tuh Arya bersaksi. Apa anak saudara? Si anak-anak yang tidak pernah kumpul sekarang dikumpulkan lagi. Jadi bisa duduk satu meja ngobrol sana sini tambah berkat. Iya saudara? Saudara harus lihat itu. Memang ayatnya ada. Ayat kita buka saudara. Ayat 3 ayat 25. Sebelum kita selesai. Saya panjang lebar. Saya memberikan kekuatan buat saudara. Jangan pernah takut. Sudah ketemu? Ya, Ayub
Ayat itu dekat Matius, Markus, Lukas. Nah, ayat 3 ayat 25. Udah? Ayat 3 25. Karena yang kutakutkan itulah yang apa? Menimpa aku. Jadi saudara tidak perlu takut. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Alkitab sudah ngomong loh, bukan saya. Itu Ayub sendiri yang ngomong. Jadi dia jelas karena yang kutakutkan. Saudara takut dengan virus, dia datangi. Loh, jangan dipikir virus itu udah tahu mana yang takut, mana yang berani. Saudara tahu. Kenapa? Itu spirit, you believe or not believe. Saya ini okultisme dulu, saudara. Jadi saya tahu kenapa sana bergerak di kuasa kegelapan dulunya. Hal-hal yang tidak bisa dilihat dengan mata jasad mata kita, itu namanya supranatural. Seperti spirit, itu supranatural. Saudara harus dilawan dengan apa? Supranatural. Tidak bisa dilawan dengan your flesh. You believe or you not believe. Makanya manusia takut. Virus itu kecil banget loh, betul kan? Badan kita lebih gede dari virus itu, injek juga mati. Tapi kita kalah. Kenapa kita kalah? Karena kita tidak bisa melihat. Lagi duduk gitu, saudara lagi enak-enak dari sama tetangga saudara tuh. Oh apa tuh tipe nempel saudara, kena juga saudara. Tapi kita ini ada proteksinya apa? Tubuh dan darah Yesus. Kalau di rumah ada proteksinya minyak urapan. Jadi waktu dia mau nempel tubuh, sebelum dia nempel tubuh mau masuk tidak bisa karena ada minyak urapannya. Kenapa itu terjadi? Nih saya ngomong lagi nih. Ada satu yang baru bertobat, mohon maaf. Keluarganya ini nano-nano. Macam satu keluarga, memang ini keluarga ini nyentrik saudara. Keluarga ini membebaskan anaknya memilih apa aja yang dia suka. Saya harap di sini tidak ya saudara. Satu kepala semuanya harus sama. Nah apa yang terjadi? Tiba-tiba rumahnya papanya berkata panggil pendeta diurapi sama minyak urapan itu. Nah udah selesai, pendetanya udah ya Pak, saya udah uya. Anaknya tidak terima, dia panggil itu untuk juga diurapi. Ini dia loh Pak, itu story. Lalu waktu mau masuk ke di tempatnya apa namanya pintu, mau masuk di dalam lewat pintu, dia mundur balik. Terus ditanyain sama anaknya, kenapa kok balik? Gua nggak bisa masuk. Kenapa nggak bisa masuk? Ada yang jaga, 2 malaikat di situ. Pak, ini hanya baby oil. Mata kita ini hanya baby oil. Tapi setan lihat, setiap yang kamu pegang firman Tuhan, setiap anak-anak Tuhan diberinya kuasa. Waktu kamu pegang, segala sesuatu berubah menjadi supranatural. Bukan hanya pendeta, you are the anointed one.